Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar Ar-Rahimil Ghaffar waja'ala al-laila wan-nahar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, lebih utama dari pandangan mata, lebih utama dari dunia dan seisinya, dan merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya, yaitu mari kita bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang paling terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana kita harus mensyukurinya, bukan mengkufurinya. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula mari senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga di yaumil qiyamah kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudulkan Peran Pemuda bagi Bangsa. Pemuda dalam bahasa Arab disebut juga al-fata. Ia adalah kata yang memayungi beberapa karakter dan watak mulia. Kuat, berani, bermental teguh, suka menolong, berjiwa nurani, teguh pendirian, berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan adab mulia. Pemuda tidak hanya sekedar umur, yaitu dia juga merupakan kepribadian unggul dan akhlak mulia dalam celupan adab dan akhlak yang harus melekat pada diri dan jiwa kita. Para pemuda adalah api perjuangan pada setiap negara. Sejak sedia kala adalah angin yang menghembuskan, adalah benteng yang kokoh mempertahankan. Jika disulut akan membakar, jika dihempas akan mendobrak, jika diserang maka akan teguh dan mempertahankan. Peradaban besar sejak dulu selalu didukung oleh para pemudanya dengan kepribadian luhur dan karakter unggul. Bukan generasi ala yang lalai, juga bukan generasi yang terpaku dan ternina bobokan dengan kelengkapan fasilitas yang ada. Tengoklah sejarahmu, daftar nama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritas dipenuhi oleh para pemuda dengan karakter unggul dan kepribadian luhurnya. Para pemudanya bermental teguh dan berjiwa mulia, dan semangatnya membuat dan menjadikan mereka pejuang-pejuang yang tangguh dan unggul, yang semangatnya telah melintasi ruang dan waktu dan menjadi teladan ideal bagi generasi berikutnya. Baca dan lihat sejarahmu. Para pejuangnya didominasi oleh para pemuda yang hebat. Baca kemegahan sejarah bangsa ini supaya kamu percaya diri terhadap jati dirimu. Para pejuang kita sebagian besar adalah para pemuda dengan kepribadian yang unggul dan karakter yang hebat. Merupakan mereka itu hasil didikan para ulama. Baca ulang sejarahmu, jangan kau katakan kita bangsa yang 350 tahun lamanya dijajah. Karena itu akan mewariskan mental perbudakan kepada generasi berikutnya. Akan tetapi katakanlah kita adalah bangsa yang ratusan tahun memperjuangkan kebenaran, tidak luruh melawan kezaliman, dan akan begitu seterusnya, dan para pemuda ada di barisan terdepannya. Ibnu Khaldun, seorang ulama filsuf
Dan ahli sejarawan abad ke-14 menyampaikan sebuah teori yang berkaitan dengan kenegaraan. Beliau berkata, masa-masa sulit akan mencetak orang-orang hebat. Orang-orang hebat akan mencetak masa-masa sejahtera. Dan masa-masa sejahtera akan mencetak orang-orang lemah. Dan orang-orang lemah akan mencetak masa-masa sulit. Oleh karena itu, jika kita menjadi pemuda yang bermental lemah, berarti kita bertanggung jawab atas masa-masa sulit yang akan menimpa bangsa ini di masa yang akan mendatang. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pemuda adalah tonggak wibawa bangsa dan negara. Konon disebutkan dalam sebuah riwayat, negara musuh mengirimkan mata-mata ke suatu negeri untuk mencari informasi kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan menaklukkan negeri tersebut. Sang mata-mata yang menyamar itu melewati sekumpulan pemuda yang sedang berlatih memanah. Di salah satu sudut tempat berlatih itu dilihatnya seorang pemuda sedang menangis. Karena penasaran, ia pun menghampirinya seraya bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab dengan raut kesedihan, "Tembakan panahku meleset." "Bukankah engkau masih bisa mengulang tembakanmu yang kedua kalinya?" hibur sang mata-mata. Tetapi pemuda tadi menjawab, "Jika tembakan panahku meleset di dalam peperangan, tentu pasti aku akan tertembus panah lebih dahulu sebelum aku dapat mengulang tembakanku yang kedua kalinya." Demi mendengar tadi, sang mata-mata bergegas mengirim informasi kepada komandannya bahwa sekarang belum tepat untuk menyerang dan menaklukkan negara tersebut. Selang beberapa lama, sang mata-mata melewati seorang pemuda yang didapatinya sedang menangis terduduk di atas batu. Ia pun menghampirinya seraya bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil terseduh-seduh, "Aku putus cinta." Demi mendengar itu, sang mata-mata langsung bergegas mengirim informasi kepada komandannya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang dan menaklukkan negeri tersebut. Serangan pun datang dan negeri tersebut pun takluk bertekuk lutut. Demikianlah peran pemuda sangat besar kepada setiap bangsa. Karena apa? Karena maju mundurnya sebuah bangsa terletak pada generasi pemudanya. Sebagaimana yang dikatakan Insinyur Soekarno, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya kan ku cabut Semeru beserta akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, niscaya kan ku guncangkan seluruh dunia." Oleh karena itu, wahai para pemuda dan kita semua, mari kita majukan dan unggulkan Indonesia ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Karena itu adalah modal yang paling utama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kepada antum semua, ana mohon maaf. Dan ana akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wa antum mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.